Di sana gunung, di sini gunung. Kami Mas Pala, Master System Pencinta Alam. Hai Master Rian. Kalau di Master Story sebelumnya ada hobi off-road yang kali ini nggak kalah menantangnya. Yap, mendaki gunung. Kegiatan ini memang menantang, tapi bagi sebagian orang, kegiatan ini menjadi hobi yang menyenangkan. Penasaran gak sih gimana serunya kalau mendaki gunung bersama teman kantor? Yuk sama-sama kita simak ceritanya dari Mas Pala, Master System pecinta alam dalam video berikut ini. Kita belum kenalan nih, kenalan dulu dong. Oke, kita kenalin dulu. Halo Mas Rian, nama saya Ardi Haris, panggilannya Ardi. Halo Mas Rian, saya Nopriadi, panggilannya Nopri. Hai Mas Rian, saya Aceng Jakaria, biasa dipanggil Aceng. Hai Mas Rian, nama saya Aji Prasetyo, dipanggil Aji. Saya Budi Satriawan, bisa dipanggil Budi. Nop, kenapa namanya Mas Pala, Nop? Kenapa namanya Mas Pala? Jadi Mas Pala itu kan kepanjangannya adalah Master System Pencinta Alam. Kita alam. Kenapa Mas Pala ya? Karena pada awalnya tim ini atau grup ini terbentuk itu semua membernya adalah karyawan Master System. Gitu, Cek. Berawal dari grup dulu ya. Berawal dari grup, ya biasa lah kan kalau di kantor pasti kita sering ngobrol gitu kan. Satu-satu cerita punya pengalaman masing-masing. Akhirnya kita janjian tuh untuk naik gunung. Meramu itu ke dalam informasi WhatsApp group, siapa yang mau naik gitu ya. Tuh, dicari waktunya yang pas. Ya kalau mayoritas bisa, ya kita jarang. Masih inget nggak member yang pertama kali ikut siapa? Member. Ya, yang pertama kali ikut join naik gunung di timnya kalian. Karena kan dulu kita tahu ya banyak kan teman-teman kita yang udah naik gunung duluan. Ya inget ya, zaman-zamannya banyak lah ya. Cewek cowok Master Rian tuh banyak banget dulu. Gunung pertama itu apa? Ingat gak? Tapi sebenarnya yang pertama, kalau nggak salah ya, kita kan jalan-jalan ke Bromo tuh. Ya nggak? Iya, Nah. Bromo duluan. Bromo itu yang jadi awal. Kita Itu naik. gitu gunung. Iya, itu kan jalan-jalan kita kan. Wisata. Iya, Ada kan wisata. jalan-jalan. Tapi ya, Tapi bermula dari Bromo ya. Bromo, dari Bromo. keseruan di Bromo yang bawa-bawa alam yang kita nggak pernah rasakan. Makanya kita bikin grup diskusi. Kita gimana kalau kita naik gunung nih, gitu kan. Terus baru kita bikin rencana lah. Ingat gak lo? Setelah Bromo apa? Nah, Bromo itu Papandayan sama Papandayan tahun 2019. 2019 Juli 2019. Papandayan ya. Itu naik malam tuh. Iya. Pagi jam 2. Pagi jam 2 pagi. Jam 2 pagi, ya kan? Nggak kelihatan sama sekali. Iya, newbie, nggak ada persiapan sama sekali. Tadi mau mati baru naik 10 menit udah minta turun. Nggak usah disebut lah ya namanya. Iya, inisialnya Aji Prasetyo. Iya sih. Ya, Gimana Ji? iya gua kalau gua sih ya serunya gini ya, maksud gua mungkin waktu itu kita pertama kaget kali ya, badan Iya. kita emang kan proses naik gunung biasanya kita warm up dulu harusnya kan, ya enggak? Terus belum apa-apa, kita dari perjalanan jauh, istirahat paling Nggak ada istirahat. ya 30 menit lah, cuma kita minum-minum, makan-makan kecil, langsung naik, udah tuh badan kita burning kan, dipaksa untuk naik. Nah itu mungkin yang bikin Kaget. gua kaget. Itu kram, kaki lu kram. Ya gua kram dan ya akhirnya gua turun dulu kan. Iya. Kenangan ya, Papandayan ya. Papandayan. Gue inget 2019, kalau nggak salah itu kalian hat-trick tuh naik gunung, bener nggak? Iya, 3 kali 2019. 3 kali dalam 1 tahun naik gunung ya. Iya. Papandayan, Papandayan, terus dari Papandayan tuh Prau. Perahu. Lawu ya. Itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Gue inget soalnya pertama kali saya join di grup gabung sama kalian, pertama kali naik gunung ya Lawu. Oh, Ya, Lawu. Lawu. Buat saya yang pertama kali. Lawu, Ya ya. kan? Itu memorable banget tuh Lawu. Iya. 2019 Lawu ya. Iya. 2020 Udah pandemi. Itu pandemi. pas pandemi. Jadi sebenarnya kalau 2020 itu kan memang kondisinya nggak ideal. Ya. Benar. Jadi kan terakhir kita naik Gunung Lawu itu kalau nggak salah
Desember ya. Yang kebayang sama kita kondisinya selalu normal. Jadi lalu itu kalau nggak salah November. Iya, akhir November tahun. akhir, betul. Terus kita merencanakan beberapa destinasi selanjutnya ya di tahun depan. Tapi ternyata kondisinya berubah, nggak ideal. Pandemi lah ya. Dan ada di sekitar bulan pertengahan tahun itu kasus COVID lagi melandai. Nah akhirnya ada beberapa member yang merencanakan perjalanan naik gunung lagi nih. Itu kalau nggak salah ke Sumbing. Sumbing, yes. Sumbing ya. Sumbing, betul. Sumbing. Jadi kalau dilihat kan historinya ya layaknya kehidupan gitu kan. Pasti kan kita selalu maunya ada challenge gitu. Selalu step up Dari paling gampang. dari yang paling mudah sampai yang tinggiannya makin sulit. Sampai akhirnya terakhir kita udah merasa mungkin udah Cukup experience lah, experience cukup lah. Ya. sehingga rute-rute yang normal tuh udah kurang menarik ya. Sombong. Sombong nih, Sombong. sombong nih. Sesuai nama lah, mendaki sombong. Rute yang normal kurang menarik gitu ya. Nah, terakhir kita kemana ya? Nah, sebenarnya kita ini kan apa namanya goal kita kan kita mau Seven Summit ceritanya, dan kita Seven Summit ya paling ini Mahameru, tapi ya sebelumnya kita Oh iya, Semeru ya. iya Semeru ya. Tapi kita inilah planning ke Meletus. ya, Mati sama sebenarnya kan Meletus. Akhirnya kita rencanain Merbabu. Nah di Merbabu ini ya udah kita merasa udah oke lah yang gunung-gunung yang medium lah. Iya, Kita coba apalagi yang kalau lumayan. kayak Aji kan udah experience ya, dia Merbabu udah beberapa kali kan. Ya tapi itu waktu zaman gua kuliah dulu lah. Zaman muda. Ada gap kelihatan. Ada gap waktu. Tapi jauh. Tapi seru sih. Nah waktu itu ini karena kita invite, terus kita punya experience dan kita punya banyak cerita waktu kita naik gunung sebelumnya. Kita invite Budi nih. Iya. Tahun ini ya, Iya. Baru join Budi ya. Join gua tahun Gimana ini. Bud? Katanya Suwanting itu rute paling gampang. Ternyata Paling gampang katanya. Gue semangat, gue beli di check out Topet, habis berapa juta. Sampai sekarang gue paling belakang. Untuk ada teman sama Aji. Sebenarnya gue takut tuh. Baru naik berapa menit si Budi gue liat mukanya udah pucat banget. Waduh gak kenapa-napa. Habis gue dipanggil HRD. Untungnya aman sampai atas. betul aman ya. Dan lu Suhantung itu lu paling rute yang paling Itu kan kalau ekstrim. dari bawah ke atas tuh kan kalau di pamfletnya dibilang 6 jam kan. Selesai dalam 8 jam. Ceritanya lu Bud, Lumayan lah nyampe. Iya. gimana ceritanya lu tertarik ikut Merbabu? Oh, Ceritain dulu. nah, itu penting, itu Gimana, penting, Bud? itu penting. Karena nggak semua orang itu punya keberanian kayak Keberanian, Budi. benar. Kita banyak loh, Cak. Ya, teman-teman kita Sama. banyak tuh. Tapi gagal. Iya. Budi Ada beberapa diajak banyak lah, sibuk halangannya banyak. Tapi Budi langsung mengiyakan gitu. Iya. Iya, Bud. Bud, gimana Bud? Itu gara-gara habis training empati ya. Oh iya. Banyak banget. Kena ya. Kena nih, momennya pas ya Bud ya. Sukses. Perubahan mindset ya. Perubahan mindset gue lagi berubah langsung diracunin kan. Langsung gue iyain. Paling gampang. Udah gitu ada informasi. Kasih aja kasih YouTube. YouTube-nya kok kayaknya gampang gitu kan. Belum juga mungkin gampang rutenya. Dia perempuan ya kalau saya. Itu yang bikin berubah mindset untuk wah oke lah ikut join gitu ya. Oke Wardoyo. Oke. Ternyata dia memang pendaki. Salah gue, salah pilih. Salah pilih patokan. Salah pilih patokan. Wajah pas di YouTube wajahnya kok bersih, nggak ada ngos-ngosan, cewek lagi kan. Gampang. Harusnya gampang sesuai yang lu bilang gampang. Ternyata tidak. Oke. Dari sekian banyak yang kita hari ini nih, cuma kalian berdua yang punya paling banyak rute naik gunung, benar nggak? Iya maksudnya So far ya. semenjak grup itu terbentuk Semenjak grup ya. itu terbentuk ya, kita Kalau paling banyak sebenarnya Aji lah. Aji ya. Oke, pertanyaannya, momen apa yang menurut kalian paling aneh lah selama naik gunung? Ardi tuh. Wah, banyak banget itu. Ardi gue. Nah, di mana dan apa momennya? Momen aneh tuh yang gue inget waktu pertama ya, waktu di Pemandayan tuh di Oh banyak loh. Bud. Pemandayan si Aji kan cedera. Si Novel ini parah banget. Udah Ji, tunggu aja di sini. Untung dia nggak ikutin tuh. Besok kita ketemu udah kaku kan.
Asap belerang. Iya, Parah banget tuh. ternyata tempat yang gua nunggu itu sebelahnya jurang belerang. Besok paginya. Coba kalau gua stay di situ. Jadi mungkin perlu dijelasin ya, Papandayan ya. Jadi kalau teman-teman ke Papandayan pas siang hari atau pagi hari itu sebenarnya gunung buat rekreasi. Wisata ya. Bukan bayangannya bukan gunung yang terjal atau tinggi. Anak-anak kecil. Iya. Orang kayak ke mall lah, Iya. yang pakai naik sana tuh kayak berangkat ke mall. Tapi kalau ke Papandayan startnya tengah malam, Dan tanpa persiapan. iya itu jarak pandang kita ketika kita jalan dari base camp Kelihatan sama sekali. kurang dari 1 meter ya Pak. Gara-gara asap belerangnya. Iya, Iya, karena ada iya. Asap belerang tadi ya. Pakai headlamp juga nggak ngaruh. Ada yang beli headlamp hari itu jatuh langsung rusak. Wah ini pengalaman paling unik nih. Ada. Akhirnya pakai headlamp gua kan. Headlamp gua yang akhirnya gua turun. Cedera berguna. Nah, momen ini kan naik gunung udah gitu kan, kerjaan padat banget kan, kok bisa ngebagi waktu? Nah, tipsnya gimana nih? Atau memang ada clue bisa balance naik gunung, ayo kerjaan pantang mundur. Membagi waktu itu sebenarnya ya dibilang mudah, dibilang enggak juga nggak mudah gitu kan. Tapi kan yang jelas kita sebagai karyawan punya hak untuk cuti kan. Ya pasti kita cuti ketika kita naik gunung atau kita pergi ke tempat yang lain ya. Itu satu. Tapi kan supaya kita bisa menyelesaikan rute gunung itu biasanya persiapannya tuh yang memang waktunya itu cukup challenging ya buat kita gitu kan yang kerjanya di IT. Nah siasatnya ya paling kalau gua ya selalu meluangkan waktu ya, tidak pagi atau dulu malam ya kita bisa lari di GBK gitu kan supaya fitness levelnya tetap terjaga gitu. Jangan kayak beberapa teman kita yang lain. Inisialnya. Nggak boleh. Aji Prasetyo. Gue tuh sebelum swanting gue udah treadmill. Ini persiapan ya, persiapan ya, Kalau bantu gue banget nggak ya. treadmill gue udah di pos 1 ya gue dulu. Itu tipsnya ya. Jadi tetap harus ada persiapan ya. Iya. Tapi gini, menurut gua ada satu yang pertanyaan yang cukup menarik untuk lebih bersemangat naik gunung. Sebenarnya gua sangat ini loh, sangat inilah sama Budi, ya Budi yang awalnya nggak naik, belum pernah naik gunung, terus kita ke Merbabu kan, Swanting pula Hujan nah, lagi. itu satu achievement yang gimana buat pas lu puncak dan pas lu udah selesai itu Bener kan lo merasa tertipu. Tertipu lah lu. 2 kali gue. Tapi enak sih kalau di puncaknya tuh enak. Kayak Worth it ya. kayak kalau mungkin bapak-bapak suka mancing bengong gitu kan. Nah, mirip-mirip tapi berkali-kali lipat. Jadi duduk aja di puncak ngeliatin bengong itu enak tuh. Itu yang akhirnya ngebayar ya. Perjalanan yang sangat macam-macam gitu kan. View-nya itu yang benar-benar kebayar ya. Selain itu ya mungkin yang kita nggak sadari ya, aktivitas outdoor kayak naik gunung itu kan, apalagi kan membernya juga satu ini ya, pekerjaan lah ya, itu kayak memperkuat bonding antara kita nih, betul. termasuk Bener. Di sini sama di gunung beda. Perasaan awalnya bareng. Tunggu 10 menit kok udah hilang nih orang. Nggak balik. Hilang kan. Ini dimaksud bonding ya. Gua nggak ngerti bondingnya di mana. Kita bersama. sebenarnya bondingnya di camp bondingnya di camp. Baru 10 menit kan ngomong. Iya. Kita pokoknya mesti bareng. Habis itu ngilang. Jadi enggak kan gua ngilangnya juga sama yang lain ya. Ada Noval sama wah ini memang nggak bisa dibohongi ya, maksudnya sama lagi deh. yang sebelumnya preparation tadi misalnya olahraga sama yang e-sport itu pasti beda hasilnya. Jadi pengertian bonding yang over itu adalah kita sama-sama di gunung pas di puncak. Menuju ke puncaknya itu ya. Balik ke persiapan masing-masing. Dan akhir tuh bersama. Iya. Di tengah-tengahnya enggak. Selalu bersama di awal dan di akhir ya. Tapi biasanya mau di gunung tuh nggak boleh sombong. Ini tuh kena azab di laut. Betul. Jadi tadi kan Aceh kan nanya kan,
ada experience apa yang unik gitu ya di gunungnya. Salah satu gunung yang mungkin cukup terkenal Mistis lah, mistis. terkenal mistisnya itu kan Lawu ya. Lawu, bener. Ya, jadi hampir semua member kan Iya, merasakan kita ya. merasakan Oh iya, Betul. Aceng gimana? merasakan Betul. aura Aura yang beda memang. Aura yang beda. Emang beda. Untung gua belum ikut. Nih, Harus Budi belum ikut. belum poin waktu itu Budi ya. Tapi uniknya ini waktu di Lau, ingat nggak waktu kita dari pos 3 ke 4 tempat ke Bukit Peperangan tuh depan kita selalu ada burung. Ini nggak? Burung yang kalau kita naik dia naik, kalau kita naik dia naik. Nah, itu Lu aja kali Ji yang ya, gua bersama, gua bareng sama Ari juga. yakin lu. Ya kan ada yang burung, lain lihat. enggak ada burung. Nggak bareng, nggak bareng Oh, kita ada. dua. Oh, ada burung. Ada burung, jadi burungnya jadi kayak nonton jalannya kemana gitu. Tapi bener nyampe Ji. Ya, tapi ketemu gua di Oh. camp. Kamu gitu. Itu bondingnya belum dapat karena proses. Begitu nyampe di atas baru bondingnya dapat. Karena bertemu Jadi sama-sama. kita bisa tahu tuh kayak misalnya di Lawu dari kan beberapa jalan di depan, beberapa jalan di belakang. Nah kan yang di belakang yang care misalnya kayak Aceng gitu, oh care sama temennya yang butuh support. Nah bondingnya tuh di situ. Ada rasa bonding di situ ya. Yang Tapi ada depannya juga yang lain yang memang punya achieve apa maksudnya Skill lebih tujuan yang tinggi. beda kan. Skill Oh, lebih tinggi. saya mau sampai lebih Lebih cepat, duluan, lebih cepat. supaya nanti bisa bantu bangun tenda. Nggak ada. Yang bangun porter. Udah jadi tendanya. Begitu. Nggak ada. Udah gitu langsung milih tendanya bocor lagi. Maksud gue itu Ji. Jadi kita datang lebih cepat supaya bisa wah tenda saya yang ini, tenda gue yang ini nih. Tendanya bocor. malam hujan gede bocor lah. Di target berikutnya, gunung yang mau ditakluki, kira-kira mau apa nih kita nih? Oh ini Rinjani. Rinjani ya. Next. Sip. Kenapa Rinjani? Dulu kita sempat mau rencanain Mahamru ya. Namanya terakhir. Mahameru. Terakhir ya. Oke judulnya kan Go to Mahameru kan grupnya. Saya kira diubah. Susah nyari guru nama berubah-berubah. Gimana? Berubah lah. Sesuai trip nama ini ya. Tripnya Mahameru ganti Mahameru. Rinjani ya berarti next tujuan Insya Allah. destination-nya ya, insya Allah ya. Oke. Buat kalian nih, kalau saya kan baru 3 kali, ya kan Budi sekali. Nih berarti buat Aji, buat Nopri, ya kan, buat Ardi. Ada tips nggak buat para newbie yang mau gabung buat naik gunung gitu? Kira-kira ada tipsnya apa? Akhir dulu deh. Yang paling senior. Tipsnya apa ya? Ya ikut aja lah sekali-sekali nyobain. Karena naik gunung itu belum tentu semua orang yang punya uang Bisa. karena ada effort di situ. Untuk dapetin summit itu butuh perjuangan, jadi nggak semua orang. Jadi ya mumpung ada waktu ikut aja. Contohnya Tapi Budi ya. jangan nyusahin. Itu tipsnya ya, jangan nyusahin ya. Makanya gue kemarin Ji lu ikut nggak Ji? Kalau Aji nggak ikut, gue nggak ikut. Gue pasti gue nggak ada teman di belakang. Iya. Terus kalau dari gua ya mungkin kita juga sebenarnya bukan yang udah Expert lah. Profesional. expert atau pengalaman banget ya. Kita juga baru relatif 3 tahun. Mungkin untuk teman-teman master ya yang gua tahu itu sebenarnya bukan cuma kita nih. Iya, betul. Banyak teman-teman Masih banyak yang juga lain ya, yang, betul. Yang lebih pro sering banyak. open trip gitu kan. Itu mungkin suatu saat nanti mungkin kita bisa barengan Barengan ya. gitu. Tapi yang paling penting adalah tadi. Jadi sebenarnya naik gunung itu ya tujuan kita bukan untuk unjuk kekuatan, bukan untuk pamer ya, tapi lebih ke melatih mental kita ngadepin kondisi yang mungkin nggak sesuai prediksi kita kan. Ya, Betul Betul. Struggle ya, struggle. struggle. break your limit lah ini. Soalnya kalau gue ya, kalau pengalaman gue kalau misalnya kita naik gunung ya tadi sebenarnya kita kan kenyamanan yang bisa kita dapat di rumah itu kan kita dianggap biasa aja gitu kan. Iya. Tapi pada saat kita naik ke gunung ya kita menikmati hal yang lain gitu. Sambil membayangkan kenikmatan yang biasa kita dapat. Iya. Ya nggak? Jadi kita lebih bersyukur di kalau menurut gue.
Itu tadi keseruan Mas Pala pada saat mendaki gunung. Ikuti terus Master Stories lainnya di channel YouTube Master System Infotama. See you!